Pemirsa, kejujuran adalah sebuah realitas yang menenteramkan. Sementara kebohongan adalah penyelamat sementara atas dirimu. Untuk itu pada pagi hari ini kami akan membantu seorang sahabat perempuan kita menjujur bercerita tentang apa yang selama ini dia disimpan. Namun sebelumnya saya ingin perkenalkan dulu kedua panelis kita pada pagi hari ini. Ada Mbak Oki Setiana Dewi, ustazah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan tentunya ada Mbak Rosina Vera Uli, psikolog kita. Selamat pagi Mbak Vera. Selamat pagi Mbak Mauli dan sahabat perempuan semua. Saya juga ingin mengundang para sahabat perempuan kita. Silahkan kalau ingin memberikan saran, komentar bisa melalui Twitter kami di @chpttv. Silahkan kita tunggu ya, dan siapa tahu nanti bisa disalurkan pertanyaan atau komennya atau sarannya. Ya, sekarang ini saya langsung mengundang sahabat perempuan kita yang pertama, Anne. Halo Anne, selamat pagi. Terima kasih sudah datang ke CHP ya. Silakan ketemu Mbak Oki, ketemu sama Mbak Vera. Silakan duduk di tengah-tengah. Terima kasih. Baik. Anne, terima kasih sudah datang ke Curahan Hati Perempuan. Karena Anne kalau tidak salah juga mengirim email dan ingin cerita mengenai sesuatu yang sudah dipendam selama ini, ingin jujur sama orang tua, ya. Tapi sebelum Anne cerita, Anne boleh ceritain dulu nggak sih awal-awalnya gimana sih nih Anne waktu kecilnya seperti apa dan bagaimana yang Anne jalani selama ini? Jadi awalnya itu dari kampung, Kak. Dari kampung aku ke Jakarta. Awalnya mau kuliah sambil kerja. Kuliah sambil kerja. Ternyata pas dari kuliah itu kita dibohongin tuh dari tempat kuliahan, katanya nyampe di Jakarta itu kerja dulu baru kuliahnya nyusul gitu. Dan akhirnya orang tua taunya kuliah itu kita bayar sendiri. Dan selama berjalan 2 bulan kuliah nggak ada kerjaan dan uang hampir habis. Akhirnya saya jadi SPG event dari situ. Untuk bisa nambahin biaya hidup di Jakarta untuk kuliah. Setelah itu event udah selesai, baru kerja di pabrik. Kerja di pabrik dan aku kenal sama seorang pria. Nah, pria itu dia menjanjikan dan berbicara manis, Kak, sama aku. Kalau misalkan dia emang mau serius sama aku gitu. Dan setelah itu aku nggak tahu awalnya kalau dia tuh udah punya istri dan udah punya anak. Keluarga. Jadi kamu pacaran sama? Pacaran. Dan di situ dia ngeyakinin aku banget, Kak, kalau misalkan dia tuh bakalan beneran mau serius sama aku. Dan dia bilang katanya mau cerai sama istrinya juga. Dan dia minta bukti sama aku, dan ya dia maksa aku buat berhubungan. Iya, berhubungan itu. Jadi dia minta bukti bahwa kamu cinta sama dia dengan melakukan hubungan badan begitu. Iya, kamu melakukan itu. Ya, akhirnya aku melakukan itu dan belum sempat ngomong sama orang tua kalau misalkan aku pernah ngelakuin itu. Terus dan aku juga nggak mau bikin orang tua kecewa, bikin orang tua sakit hati. Akhirnya aku telat udah 3 bulan hamil, terus aku gugurin, Kak. Kamu mau gugurkan kandungan. Bagaimana dengan dia? Ada pertanggungjawabannya nggak? Awalnya dia ngomongnya ada, tapi setelah abis Lebaran aku cari dia nggak ada sama sekali, dia kabur, dia nggak ada kabar. Terus ya udah nggak komunikasi lagi sama dia. Terakhir waktu kamu sampaikan bahwa kamu hamil dan sebagainya, bagaimana responnya? Ya cuman responnya dia bilang katanya dia bakal mau tanggung jawab gitu. Tapi setelah aku kasih tahu kalau misalkan aku hamil, dia langsung udah gak ada kabar. Dan sebelum kejadian itu, Kak, dia udah bawa uang aku lebih dari 3 juta lebih, uang simpanan aku buat orang tua. Gimana kok dia bisa pegang uang kamu? Jadi waktu pas masih pacaran dia sempat minta bantuan buat bayar motor, cicilan motor. Terus katanya buat urusan lain kerjaan dia kayak gitu.
Ini ya Mbak Vera ya, Mbak Oki, ini juga para ibu-ibu sahabat perempuan. Ini tuh lama-lama polanya sudah sangat jelas ya. Datang, cinta, janji manis. Kalau mau dibuktikan, ayo berhubungan dengan seksual, perlu bantuan uang ini dan itu, dan kemudian ditipu begitu saja semuanya, gitu ya. Setelah itu gimana kamu? Ya setelah itu aku diem, belum sempat cerita sama orang tua masalah yang aku alamin sekarang, yang kemarin itu. Aku gugur bareng sama teman, nanya sama teman gimana caranya gitu. Dan ada satu teman yang ngasih tahu ke tempat ini buat gugurin. Ya alhamdulillah bisa digugurin situ dan lumayan. Mbak Oki. Jadi mbaknya bilang alhamdulillah, ibunya saya alhamdulillah. Saya bingung nih, tapi untuk di posisinya Mbak Ana mungkin saya bingung ya waktu itu situasinya apa yang bisa dilakukan, uang nggak ada, mau bicara sama orang tua takut. Ini kalau hamil nanti saya yang ngurusinnya gimana? Mungkin ya, tapi coba kita dengarkan Mbak Oki. Ya, udah beberapa episode di Curahan Hati Perempuan, sahabat perempuan yang ada di rumah, dan kita semua sudah mendengar banyak sekali kasus-kasus anak-anak muda, anak-anak perempuan yang kemudian hamil di luar nikah. Sekarang posisinya adalah ada seorang anak perempuan lugu, baik-baik, tidak mengerti apa-apa, kemudian berpacaran, mendapatkan perhatian. Ingat, perempuan sangat lemah terhadap perhatian. Ingat, perempuan sangat lemah terhadap bujuk rayu dan kata-kata manis. Itu namanya dikasih kata-kata manis sudah kelepak-lepak dan mudah sekali percaya. Jadi ini sebenarnya tanggung jawab bagi para orang tua untuk memberikan pendidikan sejak dini terhadap anaknya bagaimana cara bergaul yang benar. Jadi kalau misalnya dikatakan sex education, sebagian orang mengatakan itu hal yang tabu, tapi itu patut diajarkan sesuai dengan umurnya, sesuai dengan usianya. Semakin berkembang anak harus semakin diajarkan bahwa nah ini loh yang boleh dilihat, nah ini loh yang boleh disentuh, yang tidak boleh disentuh. Itu penting sekali. Jadi anak paham. Nah, tadi kasusnya ketika pada akhirnya berpacaran, ketemu dengan laki-laki yang sangat sayang pada dia. Ingat, perempuan kalau udah disayang, kan perempuan tuh lemah sama kasih sayang kan Bu. Kalau laki-laki itu lemah terhadap kalau dia dijadiin hero, pahlawan, kuat, itu laki-laki. Tapi kalau perempuan udah disayang, semuanya mau dikasih. Termasuk salah satu pembuktiannya adalah dengan tadi melakukan hubungan. Karena apa? Karena nggak ngerti, belum diajarin sama orang tuanya. Kasus hari ini menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk memberikan sex education kepada anaknya, anak laki-laki maupun anak perempuan, untuk menjaga dirinya dengan baik. Itu dulu mungkin Mbak Maudi. Baik, dari Mbak Vera bagaimana? Itu jelas ya. Ini semua sahabat perempuan dimanapun berada, jangan pernah lagi tertipu oleh laki-laki yang terlihat sungguh-sungguh, karena kesungguhan itu cuma satu. Dia menjadikan Anda satu-satunya. Ketika dia udah punya dua nih, jadi udah punya istri, kemudian mengaku akan menceraikan istrinya, Anda akan jadi satu-satunya, itu baru akan. Jadi belum terjadi. Itu baru janji surga gitu loh, janji manismu gitu loh ya. Jadi kalau Anda belum satu-satunya, ada indikasi dia berbohong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia sungguh-sungguh cinta, ya dia akan membuat Anda ada di puncak menara, dia jaga sungguh-sungguh, dimuliakan, tidak diterjunkan ke jurang dengan dia renggut keperawanannya. Itu sudah ciri kedua, dia tidak sungguh-sungguh. Dan yang ketiga, laki-laki baik-baik, tidak pernah minjem uang, mengambil uang dari perempuannya karena dia adalah hero-nya. Jadi ini udah bohong. Itu yang ketiga. Tapi kok bisa kita tertipu? Saya khawatir. Waktu kamu datang sayang ke ibu kota ini, kamu punya sejumlah masalah, segudang masalah. Ketika perempuan dengan segudang masalah, dia berharap ada seorang hero yang akan menyelamatkan dirinya, sehingga mudah tadi tergoda Mbak Maudi. Tentang seks edukasi nanti kita akan bahas. Ya, nanti kita lanjutkan lagi bagaimana cerita Anne dalam perjalanan pahit hidupnya di Jakarta ini. Setelah yang satu ini, tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Jadi kamu udah berapa tahun? Dari penuturan yang disampaikan oleh sahabat perempuan kita pagi hari ini, Anne, mengingatkan kita kembali betapa pentingnya pendidikan seks pada anak-anak usia remaja, bagaimana mereka bisa mempertahankan diri mereka. Namun setelah itu kejadiannya, apa yang dilakukan sama Anne sampai sekarang? Setelah kejadian itu, aku coba buat ikut-ikut casting, Kak. Casting foto model gitu? Foto model maupun acting kayak gitu. Aku dapat infonya dari sosial media, terus aku invite-innya, terus akhirnya ketemu
dia minta sesi-sesi foto gitu. Awalnya sesi fotonya masih biasa Kak, dan kedua kalinya dia malah minta yang tanpa busana. Jadi dari situ aku nolak. Terus dia hampir mendekat, hampir mau diperkosa juga sama dia. Aku langsung dorong dia, aku lawan dia, aku tendang dia, aku langsung kabur. Dan akhirnya ada OB yang lagi bersih-bersih, dia bisa bantu aku. Dibantuin apa? Buat buka pintunya, kan pintunya dikunci sama dia, jadi didobrak dari luar. Jadi memang niatnya sudah nggak bagus dong kalau begitu ya? Iya, awalnya aku juga nanya sama dia, kok cuman berdua, kan biasanya kan banyak kan, kata dia, iya biar lebih leluasa katanya gitu. Setelah kejadian berturut-turut ini ya, penipuan demi penipuan, apa yang kamu lakukan? Ada trauma kah? Ada perasaan apakah? Jujur kalau trauma sih ada Kak, cuman aku emang cita-cita pengen banget terjun ke dunia entertain gitu. Jadi paling kalau mau ikut manajemen agensi kayak gitu lebih hati-hati, lebih milih orang, lebih lihat-lihat. Ya, kembali lagi kepada niat kamu datang ke Curahan Hati Perempuan ini ingin menyampaikan sesuatu kepada orang tua kamu. Ya, ini silakan, mungkin ini kesempatan yang bisa diraih sama kamu untuk bisa bicara langsung ke orang tua. Bagaimana perasaan kamu selama ini yang kamu bilang, saya tuh rasanya beban menyimpan cerita ini gitu ya. Silakan, Anda mau cerita. Ya, mungkin buat orang tuaku yang di Jawa, aku minta maaf udah bikin kecewa kalian. Aku belum bisa bikin bahagiain kalian. Aku belum bisa buat cerita masalah yang selama ini dialamin sama aku. Aku cuman takut aja kalau mama bisa sampai drop sakit, karena mama dia kalau banyak pikiran langsung drop sakit Kak. Jadi aku biar aku pendem sendiri masalah ini, karena aku pengen cerita sama siapa juga nggak ada. Aku cuman anak satu-satunya yang masalah ini cuman aku yang mendem sendiri aja. Jadi aku belum sempat cerita sama siapa-siapa maupun orang tua juga. Ada penyesalan yang ingin disampaikan? Ya paling penyesalannya aku belum bisa jaga diri aja yang kemarin gitu Kak. Nyesel banget di situ, dan ya nyesel karena udah ngebunuh manusia yang nggak berdosa mungkin ya Kak ya. Ya di situ juga aku bingung harus kayak gimana, pengen dibesarin juga orang nggak punya bapak, nggak ada bapak gitu kan. Jadi ya di situ dilema juga sih sebenarnya Kak. Jadi paling itu aja. Baik. Mbak Oki dulu ya, tadi mau ada yang disampaikan. Ini berkaitan dengan tindakan aborsi ya, dan beban penyesalan. Iya, yang pertama saya sampaikan lagi, karena ini sudah terjadi, sehingga yang kedua jangan kita menjadi orang yang jatuh pada lubang yang sama. Nanti menjalin lagi dengan seseorang dengan jauh lebih matang umurnya, kalau dia minta berarti dia tidak sayang pada kita. Laki-laki yang mau cium, mau minta itu berarti dia tidak sayang. Kalau dia cinta, dia mau menikahi kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti selebihnya mungkin akan dibahas oleh Mbak Vera, tapi saya tertarik dengan membahas dunia percastingan ya. Dunia percastingan ibu-ibu dan sahabat perempuan di luar sana. Tidak ada yang salah, karena sebagian orang berpikir oh jadi artis itu pasti buruk. Beberapa orang berpikir seperti itu. Sebenarnya tidak begitu, karena itu depends on us, kan tergantung dari kitanya. Kalau misalnya itu menjadi contoh kebaikan buat banyak orang, ternyata menjadi public figure adalah hal yang baik. Tapi ingat bahwa ada yang namanya proses casting. Proses casting banyak sekali terjadi. Orang ingin populer dengan cara yang instan, dengan cara berpacaran dengan si A, si B, si C, mau melakukan apapun atau menyogok, bayar uang, naik cepat. Ingat, kalau dia tidak punya kualitas, naik cepat, turun juga cepat. Jadi hati-hati kalau ada orang-orang yang menawarkan, kamu bisa loh jadi bintang terkenal, tapi dengan cara hal-hal yang adegannya ntar dibuat macam-macam tuh. Ada adegan marah, nangis tuh masih oke, tapi nanti ada adegan yang adegan ini dong, goyang ini dong, terlama-lama bisa jadi aneh-aneh. Hati-hati bagi sahabat perempuan di luar sana yang memang punya cita-cita ingin menjadi seorang public figure, artis atau apapun itu, dengan niat ingin berbagi kebaikan untuk banyak orang. Tapi ingat, kalau sudah mulai aneh-aneh, itu jangan pernah dilakukan sekali-kali, karena mereka orang yang mengambil kesempatan dalam kesempitan.
kita ikutin saja prosesnya, itu nikmat kok perjuangan itu. Nanti basak-basak ikut casting lagi, ikutin by proses. Jadi figuran dulu nggak apa-apa, gagal dulu nggak apa-apa. Itu adalah media pembelajaran buat kita. Lama-lama nanti naik tangga 1, 2, 3, 4, 5, lama-lama di titik kesuksesan. Jadi hati-hati dengan casting. Kita akan belajar dari perjalanan karirnya Mbak Oki ya. Ini Mbak Oki bisa dengan lugas menceritakan itu karena pernah melewati perjalanan itu. Kalau saya beda sih, kemarin waktu itu di casting sama Bang Rano gitu. Jadi langsung saya nggak bisa ada pertanyaan apapun karena saya udah tahu yang mengcasting tuh siapa, PH-nya siapa, ini semuanya jelas. Jadi saya nggak merasa ada sesuatu hal yang perlu dikhawatirkan. Kita kembali kepada Ana. Gimana Mbak Vera? Iya, jadi kalau Ana, kalau saya lihat dari awal Mbak Maudy, Mbak Oki ya, ternyata ambisinya jelas kok. Dia ingin mengembangkan diri. Penghayatan dirinya positif loh ya. Tahu dari mana? Tadi ketika dia mau diapa-apakan dia berontak. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga dia belum punya pemahaman tentang pendidikan seks. Maksudnya pendidikan seks ini salah satunya loh ya. Salah satunya adalah jangan menempatkan diri dalam kondisi Anda berpotensi jadi korban. Itu salah satu pendidikan seks yang anak-anak umur kelas 4 SD sampai kelas 6 SD harus paham sebetulnya. Jadi kalau memang mau pergi, ini kan pergi keluar kota, ada di Jakarta seorang diri. Ya ketika Anda seorang diri di usia 18 tahun, seputarnya Anda perlu memiliki teman-teman sejenis ya, yang punya mimpi yang sama untuk saling menjaga satu sama lain sehingga saling menemani, saling ingat ya, pilih teman yang similar, yang sama dengan Anda, karakternya, kebutuhannya, ambisi dan mimpinya untuk saling menjaga sehingga Anda bisa maju sama-sama. Kalau sendiri nggak mungkin Mbak Maudy. Sometimes ibu kota lebih kejam daripada ibu tiri, itu benar adanya. Terjadi pada Jadi memang benar ya apa yang disampaikan. Bergaul, berteman dengan teman-teman yang punya satu visi, punya misi yang sama di lingkungan yang baik, kita akan terbawa baik. Jadi harus dari sekarang juga harus menempatkan di posisi yang dengan lingkungan yang baik supaya kamu ketemu orang-orang yang baik ya. Berikut ini kita akan segera mengundang sahabat perempuan kita yang kedua. Bagaimana kisahnya nanti setelah yang ini dalam Curahan Hati Perempuan. Ya, terima kasih masih bergabung bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Sebelum saya menyambut sahabat perempuan kita yang masih remaja ya, mengalami pelecehan seksual dari usia kecil, 7 tahun. Saya mau nanya, ini ada yang punya anak perempuan? Ada. Umur berapa Bu anaknya? 10 tahun berapa? 11 lagi, 16 tahun. Senewan nggak punya anak perempuan? Khawatir, takut. Gitu. Gimana caranya menjaga anak perempuan? Percaya sama anaknya? Kalau lagi sekolah pulang telat kita susulin. Oh gitu, disusulin ke sekolahannya. Lagi les juga sama siapa lesnya gitu kan. Ini hubungan orang tua sama anak perempuan itu memang unik ya. Nanti kita tanya sama Mbak Vera, gimana sih sebenarnya menjaga kepercayaan sama anak muda, sama anak remaja, apalagi anak perempuan yang perlu disayang-sayang. Kita langsung dengarkan saja penuturan dari sahabat perempuan kita yang kedua, Intan. Selamat pagi Intan, terima kasih sudah datang ke Curahan Hati Perempuan. Silakan ketemu sama Mbak Oki dan juga Mbak Vera. Yuk silakan duduk di tengah-tengah. Baik, Intan, gimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Sekarang alhamdulillah baik ya. Tapi Intan datang ke Curahan Hati Perempuan ingin menceritakan kisah dari yang pertama bahwa pernah mengalami pelecehan seksual dari karyawan perusahaan orang tua sendiri. Mama. Gimana ceritanya? Mama di mana waktu itu? Papa kemana waktu itu? Jadi waktu kecil tuh memang alhamdulillah gitu. Keluarga termasuk yang berkecukupan. Dan mama papa termasuk orang yang sibuk. Jadi saat saya bangun pagi, beliau sudah berangkat. Saat saya sudah tidur malam, mereka belum pulang. Jadi nggak pernah ketemu? Jarang, intensitas ketemunya jarang. Jadi dulu itu lebih sering sama mbak, di rumah sama mbak. Jadi kebetulan kan memang dulu tuh kantor sama rumah satu ruang lingkup. Jadi dulu itu saya sempat ada salah satu karyawan yang memang mengajak saya jalan, dan karyawan ini termasuk yang dari kecil tuh dididik sama mama papa. Jadi semacam anak didik, anak angkat begitu. Jadi saya kan udah termasuk dekat sama beliau. Jadi diajak ke
kosannya gitu. Lalu ya disitulah dia mulai melakukan pelecehan tersebut gitu. Dan itu sekali dua kali, dan dia sempat mengancam saya. Jadi saya ini nggak berani untuk berbicara gitu. Dan selama 7 tahun saya menyimpan itu semua, dan baru SMP saya mengungkapkan kepada mama papa. Gitu, 7 tahun memendam sendiri. Iya. Dan ketakutan itu trauma. Sebenarnya kalau untuk bersosialisasi dengan teman-teman saya masih bisa bersosialisasi dengan baik. Cuman kalau untuk bertemu dengan si pelaku, saya sering menghindar dari beliau gitu. Jadi ya itu sih yang sebenarnya termasuk pas SMP saya baru ada perasaan yang gimana ya. Jadi saya kok kayak berasa beda dengan teman-teman yang lain gitu. Jadi di situ saya mulai gundah, dan saya berniat untuk melakukan bunuh diri gitu. Kamu melakukan percobaan bunuh diri? Iya, dan di situ baru mama papa tuh tahu tentang semuanya, karena di situ saya baru berbicara. Apa yang kamu lakukan waktu saat percobaan bunuh diri? Waktu itu di kamar sih. Jadi kalau memecahkan gelas kaca, jadi menggoreskannya ke tangan saya. Di tangan di mana? Ini ya Allah Tuhan. Dua garis ini. Sebenarnya kalau waktu kecil itu nggak terlalu dalam. Kalau ini setelah almarhum papa mama meninggal. Jadi pas SMP itu mulai papa mama juga bercerai karena papa ketahuan selingkuh. Jadi terus ketahuan maaf. Jadi ketahuan selingkuh. Jadi di situ mulai perusahaannya bangkrut dan segala macam di sana. Pokoknya di situ mulai keluarga jadi amburadul lah, nggak karuan gitu. Karena perceraian itu juga terus. Sebentar. Maaf. Nggak apa-apa, nggak usah minta maaf. Kita ngerti apapun yang perjalanan yang kamu lakukan begitu berat, kamu tanggung sendiri kan. Kita di sini dengerin Intan. Yang kita pengen tahu tadi, ketika percobaan bunuh diri, kamu menyilet berdarah-darah di kamar. Apakah orang tua tahu apa yang mereka lakukan ketika lihat kamu begitu? Karena saya sudah nggak keluar kamar gitu sudah lama, jadi mama papa datang ke kamar itu kesadaran saya sudah mulai pingsan gitu kan. Jadi di situ ya saya dibawa gitu, dan setelah kejadian itu mama mulai bertanya-tanya kenapa, ada apa, dan di situ baru saya menceritakan semuanya gitu. Dan ya saya merasa kok nggak sampai di sini aja gitu. Dan itu tadi perceraian orang tua, dan di situ mulai bangkrut, dan papa juga sama mama masuk buih karena ada utang, dan dilaporkan karena penggelapan mobil dan segala macam. Banyak sekali yang terjadi dalam kehidupan kamu di saat ini. Usianya masih remaja berarti kan ya? Dari umur 7 tahun mengalami pelecehan seksual, SMP kamu melakukan percobaan bunuh diri, orang tua kemudian bercerai dan sebagainya, begitu ya? Dan kamu melalui itu dengan sama siapa menjalani itu semuanya? Sebenarnya kan waktu perceraian mulai SMP, begitu saya SMA kan saya asrama boarding. Jadi di asrama itu saya baru tahu ketika kan pulang sebulan sekali. Jadi pas sebulan itu saya nggak dijemput, dan saya sendiri di asrama itu. Paling hanya orang-orang yang pada libur pulang, kamu tinggal libur sendiri di asrama. Jadi saya nggak dijemput, saya tanya di telepon kenapa gitu. Dan mama alasannya keluar kota karena ada urusan gitu kan. Terus pas itu ya udah sebulan saya baru tahu pas mama masuk bu itu setelah 2 bulan. Setelah 2 bulan ya udah papa yang jemput saya. Papa jemput. Sebulan kemudiannya saya terima kabar kalau papa juga masuk buih karena penggelapan mobil tadi. Astaga. Iya. Ini luar biasa yang dialami oleh Intan ya pada usia seperti itu. Mbak Vera, saya nggak bisa nih. Harus tanya sama Mbak Vera, dengan usia ini begitu banyak kejadian yang membuat hatinya pasti hancur. Iya. Tapi satu, apa yang membuat Anda di tengah kehancuran tadi di usia 7 tahun yang pertama kali kehancuran sebetulnya ya, ketika si karyawan tadi merusak Anda sebetulnya pada saat itu. Ya, apa yang menghambat Anda
bicara dengan kedua orang tua ya? Itu tadi yang Mbak Maudi, kita belum paham gitu. Apa yang menghambat Anda untuk bicara dengan kedua orang tua Anda? Sampai 7 tahun loh. Sebenarnya saya sendiri juga nggak tahu ya. Maksudnya baru setelah 7 tahun itu rasanya apa? Takut pasti. Tidak dipercaya atau apa? Tidak dipercaya juga, kotor, merasa berbeda lah dengan teman-teman yang lain. Teman-teman saya itu hancurnya, itu perasaannya. Ini dia, makanya ini yang saya tadi khawatirkan dari kedua orang tua Intan, Mbak Maudi, terlalu sibuk gitu loh. Lupa bahwa anak itu butuh 3 ini, asa, asi, asuh gitu loh. Asa itu maksudnya ya stimulasi pendidikannya, disekolahkan dengan baik, betul. Asih, cukup kasih sayang nggak? Sehingga bonding, ikatan antara ibu dan anak itu sungguh-sungguh membuat anak punya rasa trust, percaya pada ortunya bahwa ortunya akan stand untuk dia, akan berdiri untuk dia, bukan untuk si pegawai tadi. Dia akan lebih dipercaya oleh ibunya daripada siapapun. Punya rasa itu nggak anaknya? Kalau belum, Anda masih gagal. Yang ketiga, asuh, ya. Asuh itu maksudnya ya nggak cuma dicukupkan materi dan kebutuhan basic-basicnya, pelihara, jaga keamanannya. Ingat tadi anak 7 tahun tuh belum bisa apa-apa loh. Banyak psikolog-psikolog yang bilang berdayakan anaknya untuk lindungi diri sendiri. Kalau dia masih 7 tahun, ada laki-laki dewasa yang mau menyergap dia dalam kondisi rumah yang seperti itu, yang join dengan kantor. Apa yang bisa dilakukan kecuali orang tua kasih supervisor, kasih orang yang bisa mengamati anak. Sayangnya seringkali justru pelaku kejahatan seksual pada anak di rumah justru orang-orang dekat ini, Mbak Maudi. Iya, mbaknya nggak mampu untuk menjaga kamu ya pada saat itu. Kamunya jalan-jalan. Nanti kita kembali lagi sama Intan ya, dan kita akan mendengarkan bagaimana dari sudut pandangnya Mbak Oki setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan. Sampai nggak percaya sama ibunya itu loh. Bersama Intan di sini yang menceritakan bahwa mengalami pelecehan seksual pada usia 7 tahun, memendam semuanya sendiri hingga usia 14 tahun, kemudian melakukan percobaan bunuh diri pada guratan di pergelangan tangannya, dan kemudian akhirnya orang tuanya ketahuan berselingkuh dan akhirnya bercerai. Dan belum sampai di situ saja, orang tuanya pun masuk bui. Intan, begitu banyak cerita yang ada dalam kehidupan kamu. Apakah selesai sampai di sini bahwa ketika ayah masuk ke penjara, kemudian apa yang terjadi? Pas papa almarhum ya masuk bui itu, jadi biasa sebulan sekali saya pulang. Jadi kalau teman-teman sebulan sekali pasti mereka jalan-jalan dengan keluarga, saya pasti menjenguk kedua orang tua saya dalam bui. Karena dua-duanya masuk ke penjara? Karena dua-duanya masuk penjara. Ayah karena kasus apa? Karena penggelapan mobil tadi. Jadi sekitar berapa bulan mama masuk, jadi papa saya baru dapat kabar. Kalau mama masuk ke penjara karena utang. Karena hutang. Jadi setelah papa masuk bui, saya datang kan bulan itu. Di situ papa minta maaf. Di situ papa nangis. Di situ papa bilang, maafin papa ya kak, gitu. Papa insya Allah keluar dari sini ingin rujuk sama mama. Di situ saya bilang, nggak usah pak, udah cukup lah. Semua karena papa selingkuh, jadi kita semua tuh hancur begini. Saya bilang begitu. Jadi udahlah masing-masing aja gitu kan. Dan itu penyesalan terbesar saya karena kenapa? Sebulan setelah itu papa saya meninggal. Di penjara? Di penjara, karena sakit. Kamu gak sempat ketemu lagi sama papa setelah penjara itu? Gak sempat. Lalu udah akhir ya mama setelah keluar dari bui pun menikah dengan seorang laki-laki yang ya saya nggak tahu asal usulnya itu dari mana, ketemu di mana. Saya juga tahu dari temennya kalau beliau tuh sudah menikah siri. Jadi saya sempat, ya ampun mah, gitu. Kenapa sih nggak bilang gitu? Kenapa nggak cerita sama anak sendiri gitu kan? Baru kata gitu, karena saya kan anak pertama. Jadi ya udah setelah mama meninggal, itu baru mama meninggal juga. Mama meninggal. Sakit? Karena jatuh dari kamar mandi. Jadi
setelah meninggal baru ketahuan ternyata laki-laki itu penipu. Jadi laki-laki itu bawa ya mobil, bawa semua aset-aset dan segala macam. Jadi apa ya? Ya udah, jadi tinggal saya sama adik-adik aja gitu. Jadi ayah meninggal di penjara, ibu meninggal karena jatuh di kamar mandi, dan semua harta dibawa oleh suami ibu yang kedua. Tinggal rumah aja satu sih yang kita tinggalin sekarang. Gimana kamu dengan adik-adik? Saya sempat kuliah waktu itu, cuman saya memutuskan untuk berhenti karena saya merasa saya punya tanggung jawab. Saya udah banyak mengecewakan mereka gitu kan, adik-adik dan kedua orang tua saya dengan perbuatan saya, maksudnya menggoreskan tangan dan berusaha untuk bunuh diri. Jadi saya berusaha, setidaknya saya punya tanggung jawab sekarang dan saya harus bertanggung jawab terhadap adik-adik saya. Setidaknya mereka bisa kuliah, kerja, mempunyai pekerjaan tetap. Itu sih tujuan saya sekarang. Intan, sebelum saya minta komentar dari para kedua panelis ini, satu kesempatan saya ingin serahkan kepada Intan. Apa yang ingin disampaikan? Apa harapan yang disampaikan? Apa doanya? Apa keinginannya? Silakan. Ya, penyesalan terbesar itu ya, maksudnya saya melakukan hal terbodoh, mencoba untuk bunuh diri. Saya itu tahu itu dosa yang besar, dan penyesalan karena saya belum bisa memberikan yang terbaik buat adik-adik saya, buat kedua orang tua almarhum saya. Dan apa ya, ya doa saya semoga kedua orang tua saya bisa damai sekarang di sana, bisa baik-baik saja, ditempatkan di sisi Allah yang paling baik. Amin. Ya, tujuan saya tadi itu adik-adik saya, intinya mereka lah yang menjadi motivasi terbesar saya untuk saat ini. Tadi Intan menyatakan bahwa suatu perbuatan yang sangat bodoh, yaitu dengan melakukan percobaan bunuh diri. Artinya kamu sadar bahwa itu semua nggak ada gunanya dan nggak akan lagi kamu lakukan itu dalam seberat apapun masalah dan situasinya. Ya, baik. Kita dengarkan Mbak Oki dulu, silakan. Iya, ada 3 poin yang ingin saya bahas pada hari ini. Pertama, menyikapi ujian, kemudian kedua, parenting, dan kemudian yang ketiga, cara berbakti kepada kedua orang tua ketika kedua orang tua sudah meninggal dunia. Pertama, masalah cobaan. Orang yang beriman salah satu cirinya adalah beriman kepada qada dan qadar. Artinya bahwa Allah di surat Al-Anbiya ayat 35, Allah menguji kita dalam kebaikan, dalam keburukan, kesedihan, dalam kesenangan. Artinya memang setiap kali apa yang terjadi adalah ujian-ujian bagi diri kita, dan semuanya sepengetahuan Allah. Daun gugur dari pohonnya saja adalah persetujuan Allah, apalagi ujian-ujian yang ditimpakan Allah kepada kita. Maksudnya Allah adalah supaya kita dinaikkan derajatnya dan dihapus dosa-dosanya dan kembali kepada Allah seperti keadaan bayi yang tidak punya dosa sama sekali. Jadi itu menyikapi ujian. Menyikapi ujian di surat Al-Baqarah 156 bunyinya, katakanlah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala sesuatu milik Allah ya Allah, dan akan kembali lagi kepada Engkau ya Allah. Jadi kalau ada apa-apa bergantungnya kepada Allah. Kemudian kedua, parenting secara Islam seperti apa? Kasus bunuh diri menunjukkan jiwa yang lemah. Jiwa yang lemah, salah satu faktornya adalah dari kedua orang tua tidak diberikan hal-hal untuk penguat jiwanya. Penguat jiwa itu seperti apa? Di dalam Al-Quran selalu dibahas bahwa pendidikan pertama untuk anak adalah pendidikan tauhid. Orang-orang zaman sekarang, orang tua zaman sekarang memberikan pendidikan kepada anak dengan dongeng-dongeng. Betul nggak Bu? Sebelum tidur anak dibacain dongeng ini, dongeng itu, sehingga anak mencontoh perilaku dari dongeng-dongeng yang dibacakan. Kenapa tidak menggunakan dengan kisah-kisah sahabat Nabi yang tokoh nyata, tokoh real, sehingga kalau mereka melakukan sesuatu mereka jiwanya kuat. Oh iya ya, kalau Umar bin Khattab itu orangnya pembeda antara yang baik dan yang buruk. Kalau Ali bin Abi Thalib itu orang yang sangat berilmu. Kalau Abu Bakar itu orang yang sangat dermawan. Jadi kasih contoh-contoh yang real. Jadi ajarkan anak-anak tauhid dan berikan jangan dongeng. Jangan dongeng yang kita sudah anggap lumrah, tapi berikan contoh-contoh yang real, kisah sahabat atau nabi, jadi mereka ingat dengan kisah-kisah itu dan bisa meneladaninya. Yang ketiga adalah tentang cara berbakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal. Tadi Mbak mengatakan menyesal karena belum berbakti sepenuhnya kepada kedua orang tua. Tenang saja, masih banyak sekali kesempatan. Caranya seperti apa? Pertama, sambung tali silaturahim. Sambung tali silaturahim itu kepada paman, kepada tante, ya, kepada sepupu-sepupu. Kemudian memuliakan teman-teman ayah dan ibu, itu caranya seperti yang dilakukan Nabi Muhammad ketika Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Tetap kalau ada makanan dikasih ke sahabat-sahabatnya Khadijah radhiyallahu anha. Bersedekah atas namanya.
Jadi kalau mau berbakti kepada kedua orang tua, nanti kerja mau sedekah tapi atas nama kedua orang tuaku, supaya pahalanya nyampe kepada kedua orang tua. Dan kemudian senantiasa mendoakan dan meminta ampun kepada kedua orang tua. Ingat, di dalam kubur itu sempit dan gelap, Bu. Jadi kalau ada orang-orang yang meninggal dunia, kita doakan semoga kuburnya diperluas, kuburnya diterangkan, dan itu bisa untuk doa anak solih. Jadi jadilah anak solih untuk membahagiakan kedua orang tua yang sudah meninggal dunia. Itu cara berbaktinya. Ayo Mbak, kita sama-sama doain orang tua kita ya Mbak. Saya juga, nanti kamu juga doain kita sama-sama ya. Mbak Vera, silakan. Tadi Anda pernah jatuh loh ya. Jatuhnya dalam pengertian mencoba bunuh diri. Mengapa orang bunuh diri? Karena tadi perasaan depresi. Depresi itu asalnya dari mana? Ketika kita merasa bahwa kita salah, kita kurang menjaga diri, kita kurang bertanggung jawab, kita kurang bisa membahagiakan orang tua, menyalahkan diri sendiri. Stop menyalahkan diri sendiri, karena apapun yang terjadi pada kedua orang tua Anda dan Anda ya adalah ada mekanismenya gitu loh. Jadi nanti pesan saya buat orang tua cuma satu, Mbak Maudy, di segmen berikutnya saja. Baik. Apa pesan yang akan disampaikan oleh Mbak Vera kepada semua orang tua, kepada kita juga, atau siapapun yang akan menjadi orang tua nanti setelah yang satu ini dalam Curahan Hati Perempuan? Aduh, Tuhan Gusti. Kamu nangis nggak sih? Di episode kali ini saya mau membuka kesempatan nih buat ibu-ibu yang nonton di sini ya. Ada yang mau bertanya nggak? Siapa? Ya, silakan Bu, apa pertanyaannya? Mbak Maudy, saya mau bertanya sama Mbaknya nih. Mbak Intan. Yang membuat Anda kuat ya, dari posisi yang orang tuanya punya usaha yang hidupnya enak ya, berkecukupan lah ya. Terus sekarang Anda hidup tanpa orang tua dan dengan adik-adik ya. Terus yang membuat Anda kuat itu, atau teman papanya, atau siapa, saudara, atau bagaimana itu? Gimana Intan? Sebenarnya saya bukan termasuk orang yang kuat, karena saya pernah melakukan hal yang bodoh. Cuman ya awalnya tuh ya karena saya kan asrama waktu itu. Jadi di asrama itu saya berteman dengan ya mereka termasuk orang yang mapan-mapan gitu. Di situ makanya saya merasa kok keluarga saya seperti ini, hidup saya kok seperti ini gitu. Lalu baru setelah saya lulus, setelah mama meninggal, saya mulai kerja mencari uang. Di situ saya baru tahu ternyata dunia ini luas. Masih banyak orang yang mungkin punya masalah yang lebih dari saya gitu kan. Nah disitulah baru saya harus bisa lebih kuat. Karena kenapa juga, saya punya adik-adik. Kalau saya terus ngedown, saya terus stuck di sini, gimana adik-adik saya? Ya setidaknya kalaupun hidup saya tidak lebih baik dari yang lain, saya harus bisa membuat hidup adik-adik saya itu lebih baik. Ini sih seperti itu. Punya adik-adik yang menjadi pendorong semangat untuk punya hidup lebih baik dan meninggalkan semua masa lalu, dan akhirnya terbuka bahwa di dunia ini ada juga orang-orang yang mungkin punya masalah lebih berat daripada Intan, dan tahu bahwa bukan Intan hanya sendirian di dunia ini yang punya masalah. Saya ingin kembali kepada Mbak Vera. Tadi Mbak Vera ingin menyampaikan ini orang tua nih harusnya seperti apa sih? Iya, gitu ya? Siapkan anak di dalam dan di luar, di dalam keluarga dan nanti untuk keluar dari keluarga. Di dalam keluarga maksudnya apa? Bangun dulu suami istri, komunikasinya harus kuat nih. Kenapa harus kuat? Sehingga nggak ada celah buat orang ketiga untuk masuk, nggak ada perselingkuhan seperti tadi, karena dua-duanya kuat. Di antara dua-duanya kuat, bangun untuk anak komunikasinya. Anak-anak di sini butuh dikomunikasikan tentang cinta dari orang tua, itu untuk di dalam rumah. Setelah usia prasekolah tadi puas anaknya akan cinta, bawa dia di usia sekolah keluar, ngelihat situasi di luar, betapa beratnya tantangan kehidupan di luar. Disitulah sarapan-sarapan yang diberikan oleh orang tua pada anak, sehingga mereka tangguh, Mbak Maudy. Itu dia. Memang tidak mudah ya dipercaya menjadi seorang tua gitu ya, tapi ada suatu anugerah yang luar biasa ketika Anda diberikan kepercayaan, diberikan anugerah anak, laki, perempuan, apapun.
Betul, tidak mudah. Saya juga ibu-ibu ya. Tapi benar, suatu kesempatan yang luar biasa ya Mbak Oki ya, menjadi orang tua, menjadi ibu. Tidak mudah, tapi dengan adanya Curahan Hati Perempuan, ada Mbak Oki di sini, ada Mbak Vera di sini, kisah-kisah yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran yang bagus untuk kita dalam memerankan fungsi kita di masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Mbak Vera, terima kasih Mbak Oki. Intan, kuat ya, sukses. Salam buat adik-adiknya. Ana juga boleh meneruskan mimpi menjadi artis seperti Mbak Oki ya, dengan casting-casting yang bagus. Good luck buat kamu. Akhir kata kita akan ketemu lagi besok di Curahan Hati Perempuan, dan saya pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.